Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Yang pertama, kami akan mengenalkan anggota kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Algrada Farah Madani, selanjutnya Sana Oktaviani Hakim, selanjutnya Sutina, dan yang terakhir adalah Linawati. Hakikat ilmu ekonomi dalam perspektif Islam. Ilmu ekonomi menurut Islam merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorganisir dan mendistribusikan sumber daya yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep ekonomi para cendekiawan muslim berakar pada Al-Quran dan hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berdasarkan doa ini, keberhasilan dan kegagalan suatu ilmu pengetahuan dapat dibuktikan dengan sejauh mana kontribusi ilmu pengetahuan tersebut terhadap realisasi kesejahteraan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan kehidupan. Cendekiawan menganggap kesejahteraan umat Islam merupakan hasil dari interaksi panjang sejumlah faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor-faktor lain seperti moral, sosial, demografi, dan politik. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mbak Adila, yaitu mengenai kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bernilai ibadah seperti firman Allah sebagai berikut, yaitu Quran Surat An-Naba ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Waja'alnan nahara ma'asya, yang artinya dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Berdasarkan ungkapan Al-Quran tersebut jelas menunjukkan bahwa harta atau kekayaan materi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Keutamaan mempelajari ilmu ekonomi ada 3. Yang pertama yaitu mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti atau cermat serta ekonomis. Yang kedua, agar dapat dengan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan dari keperluan yang terpenting atau mendesak terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu mempelajari ilmu ekonomi melatih seseorang agar dapat mandiri dalam berwirausaha dan mengelola kebutuhannya. Bab selanjutnya yaitu mengenai teori-teori ilmu ekonomi dalam Islam. Di sini ada 2 teori, yaitu yang pertama teori permintaan dan yang kedua yaitu teori penawaran. Teori permintaan. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, permintaan secara Islami merupakan keinginan hasrat terhadap sesuatu, barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thayyib. Konsep yang digunakan ketika menilai atau menentukan komoditi, barang atau jasa, bahwa tidak semua bisa digunakan atau dikonsumsi. Alasannya karena harus bisa membedakan antara komoditi atau barang atau jasa yang halal dan juga yang haram, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 87-88 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la takharamu thayyibati ma akhalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa qulu mimman razaqakumullaha halala thayyibah Taqullahu ladzi antam bihi mu'minun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian berfirman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 87-88. Yang selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang mempengaruhi permintaan menurut Ibnu Taimiyah. Ada 6, yaitu yang pertama, keinginan dari masyarakat mengenai
suatu barang yang bermacam-macam jenisnya dan keinginan selalu tidak sama. Dalam hal ini, masyarakat satu dengan yang lainnya pasti memiliki preferensi serta selera masing-masing, sehingga barang yang diinginkan pun akan berbeda. Yang kedua, jumlah dari calon pembeli pada suatu barang. Permintaan barang akan dipengaruhi juga oleh peminat dari barang tersebut. Yang ketiga, kualitas konsumen yang mana memiliki pendapatan atau gaji menjadi salah satu ciri kualitas konsumen yang baik. Ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Yang keempat, tingkat kebutuhan suatu barang. Permintaan barang akan dipengaruhi oleh kebutuhan dari masing-masing orang. Yang kelima, metode dalam pembayaran bisa berupa tunai atau angsuran atau cicilan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu besarnya dalam transaksi. Ketika biaya transaksi dari suatu barang mengalami penurunan, maka akan terjadi permintaan menjadi naik. Ini dipengaruhi oleh hukum permintaan, yaitu harga turun, permintaan akan naik, harga naik, permintaan akan turun. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori penawaran. Teori penawaran Islami menurut Winardi tahun 1991, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Jadi ada barang, ada tempat, serta ada waktunya. Teori penawaran atau supply selalu memfokuskan perhatiannya terhadap hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini berlaku yang namanya hukum penawaran, yaitu harga naik, penawaran naik, harga turun, penawaran pun akan turun. Teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digaris Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan di sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan. Jadi manusia tetap harus menjaga alam, tetap harus melestarikan alam, serta tidak boleh mencemari lingkungan. Saya Sana Oktaviani Hakim akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rustina. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Yang berarti Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai, dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 32 hingga 34. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Kewajiban zakat mengikat bagi seorang pengusaha muslim. Maka sedini mungkin ia akan mengalokasikan sejumlah dananya untuk digunakan membayar zakat. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat perniagaan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal. Pertama, batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas yang disebut nisab, dan haul. Haul adalah batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Objek zakat perniagaan itu sendiri adalah berupa barang yang dapat diperjualbelikan. Besar zakat yang harus dibayarkan setelah nisab dan haul terpenuhi yaitu 2,5%.
Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, ilmu ekonomi menurut Islam merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorganisir dan mendistribusikan sumber daya yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia akhirat. Ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Teori permintaan secara Islam adalah keinginan hasrat terhadap sesuatu barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thayyib. Sedangkan teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digaris Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Sekian presentasi hari ini dari kelompok 8. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.